apa kabar? Kembali berjumpa dengan kami. Saya sebenarnya bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, soal data pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diklaim oleh BPS di atas 5% ya, 5,2% itu sampai sekarang masih terus dipersoalkan. Pengamat tuh rame-rame mempersoalkannya, bahkan ada yang mencoba ini katanya akan melaporkannya ke PBB. Jadi kan kayak gini ini jadinya kontraproduktif ya, Bung Rocky ya. Maksudnya apa sih dari BPS ini? Ya, di dalam dunia di mana data itu menjadi sumber sebut aja sumber validitas dari ekonomi satu negara, maka investor itu akan mengusut apakah data tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia itu betul-betul data yang valid, itu dalam soal datanya. Yang kedua, apakah metodologi untuk menghasilkan data itu terandal apa istilahnya itu kemampuan secara metodologi reliable, apakah reliability dari metodologi itu bisa diperiksa secara akademis. Nah, dua soal itu, reliability dan validity, itu yang kemudian dipersoalkan publik, bahwa nggak mungkin lah 5,2% pertumbuhan kalau kita lihat pemutusan PHK terus berlangsung, pengangguran naik terus, dan yang paling terasa justru adalah ekonomi keluarga kan. Jadi itu yang menyebabkan investor mungkin mencurigai bahwa validity dan reliability dari data dan metodologinya itu bermasalah. Yaitu data BPS yang mungkin sekedar supaya di manage datanya, lalu di apa istilahnya itu window dressing supaya terlihat bahwa ekonomi bertumbuh. Nah, ini masalahnya tuh. Karena itu maka beberapa researcher itu bahkan mempersoalkan sampai diminta kirim surat ke lembaga-lembaga luar negeri, PBB, untuk mengusut apakah data Indonesia itu reliable dan metodologinya dan validity dari kumpulan kuantifikasi itu betul-betul validitasnya terandal. Jadi kita mulai menduga bahwa pemerintah, dalam hal ini BPS, mulai bermain-main dengan data, dan itu berbahaya. Karena kejujuran data itulah dasar dari kepercayaan investor. Salah satu kunci dari kepercayaan investor adalah datanya betul-betul teruji dan validitasnya bisa dipastikan, dan reliability dari metodologinya bisa diuji silang. Itu intinya. Nah, kita sekarang mulai masuk di dalam persoalan inti dari ekonomi kita, yaitu ketersediaan data dan cara data itu dianalisis secara statistik. Saya pikir wajar kalau banyak yang tercengang, bahkan kemudian terheran-heran dengan data BPS karena ya memang bertentangan dengan realitas kehidupan rakyat yang semakin sulit itu. Daya beli turun, lah kok tiba-tiba ekonomi tumbuh di atas 5%. Padahal kita tahu kan pertumbuhan ekonomi kita itu penggerak utamanya adalah konsumsi domestik alias konsumsi rumah tangga. Lah sementara rumah tangganya aja nggak punya daya beli, kok malah naik pertumbuhan ekonominya. Kembali lagi, ini soal trust aja, soal ya sangat mungkin juga BPS atau lembaga-lembaga pemerintah, Departemen Keuangan, Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian, segala macam itu punya data yang dibasiskan pada keadaan nyata ekonomi. Tetapi publik meragukan itu. Kenapa? Karena realitas hidup sehari-hari itu tidak kompatibel dengan fakta 5,2%. Itu aja dasarnya tuh. Kan orang melihat bagaimana harga-harga tak terjangkau, harga beras, segala macam kebutuhan pokok. Tetapi pemerintah menganggap bahwa BPS dalam hal ini memamerkan data yang mencurigakan. Jadi biasakan saja bahwa kalau dalam satu keadaan ekonomi sedang downturn, sedang tidak baik-baik aja, maka publik tidak mungkin menganggap bahwa ada pertumbuhan ekonomi kan. Kan pertumbuhan ekonomi justru berakibat pada daya beli yang baik, bahwa harga-harga, inflasi segala macam lah. Semua indikator makro itu, terutama soal teriakan dari mak-mak yang mungkin tidak terbaca oleh statistik, tapi itu real tuh, bahwa mereka yang kemarin misalnya menggerutu dan memprotes bahkan karena dana-dananya itu yang ditabung untuk masa depan itu diancam atau bahkan dikunci oleh PPATK, dan itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang
tidak rasional dalam ekonomi Indonesia itu. Mungkin dengan dana-dana itu mau diambil atau ditempatkan secara sementara, dikunci dulu. Itu juga menunjukkan bahwa ekonomi tidak liquid. Dan ekonomi tidak liquid itu artinya ada kesulitan di dalam cash flow, ada kesulitan di dalam daya beli, ada kesulitan di dalam pemenuhan basic needs dari rumah tangga, konsumsi yang tidak bertumbuh. Jadi semua itu menjadi semacam paradoks, sehingga teman-teman Selios misalnya yang paling tajam itu bahkan bukan sekedar mengolok-olok data Indonesia, tapi mempersoalkan itu sampai ke tingkat global. Dan itu pasti dibaca oleh investor. Wow, kenapa Indonesia ribut soal data? Kenapa Indonesia tidak percaya pada lembaga-lembaga survei BPS sendiri? Itu kan itu yang membuat kita dinilai sebagai tidak bonafit di dalam memperlihatkan postur ekonomi kita. Jadi sekali lagi bukan sekedar metodologi penelitian BPS, tapi impactnya pada investasi. Dan itu yang sekarang jadi keributan di sosial media. Tapi keributan di sosial media harus diselesaikan, dan kepentingan asing justru bermain di situ dan memprovokasi bahwa Indonesia memang tidak layak investasi karena untuk hal yang betul-betul membutuhkan ketelitian justru dipalsukan. Jadi soal-soal itu yang saya kira jadi bahan perbincangan publik hari-hari ini. Soal data ini memang sekali lagi ya, kita itu menunjukkan betapa kacau banget lah ya soal data ini. Data antar satu instansi dengan instansi lainnya berbeda-beda, bahkan kemudian ada juga data yang ditutup seperti soal PHK dan pengangguran yang ditutup oleh Kementerian Tenaga Kerja. Padahal basis data yang benar ini kan sebenarnya yang menjadi dasar sebuah kebijakan itu diambil. Kalau datanya saja sudah salah, apalagi nggak jelas, bagaimana kemudian kebijakan itu diambil? Ya memang sudah jadi rahasia umum bahwa data kemiskinan itu berbeda-beda di setiap instansi. Data-data dasar juga kependudukan itu variasinya itu sangat terlihat bahwa tidak ada koordinasi data, dan sumber data utama kita tidak memungkinkan kita untuk saling cross check karena banyak yang disembunyikan. Yang terakhir misalnya data tentang tentang daya beli, data tentang penurunan konsumsi, data tentang berapa sebetulnya yang udah di PHK itu bahkan nggak mau dibuka oleh kementerian kan, karena dengan alasan takut nanti itu menggemparkan. Justru dengan tidak dibuka makin menggemparkan. Jadi ini satu aura dengan kecemasan umum bahwa pemerintah itu menyembunyikan kondisi real ekonomi kita, dan itu yang membahayakan harapan terhadap pemulihan ekonomi. Jadi sentimen yang diajukan justru membuat orang merasa bahwa memang ada masalah besar dengan ekonomi kita tuh. Memang APBN kita bolong, memang kemampuan pemerintah untuk mengumpulkan uang, membayar hutang 800 triliun itu tidak akan terpenuhi. Memang macam-macam memang. Dan itu yang diintai oleh para spekulan, dan spekulan mungkin menganggap dalam keadaan ekonomi Indonesia yang memburuk ini, ya mari kita investasi, tapi dengan politik short time, kalangan short termis itu, artinya siap-siap untuk hit and run ekonomi Indonesia. Itu bahayanya. Jadi para spekulan justru mengintai kelemahan data Indonesia yang dihubungkan dengan kekacauan kebijakan nanti kan. Dan di dalam global financial market itu para penjudi mata uang juga sedang bermain. Mereka yang bermain di portofolio justru lakukan semacam kasino, pasang di sini, nanti ditunggu di sana tuh. Jadi itu menyebabkan sinyal tentang stabilitas makro kita itu berantakan, dan itu berakibat bahwa sinyal tentang kepercayaan investasi juga turun. Jadi masuk akal kalau lembaga-lembaga survei yang bermutu seperti Selios itu mempersoalkan data dari BPS. Dan monopoli data itu tidak mungkin lagi sekarang, karena setiap lembaga survei bahkan punya sistem pengumpulan data atau berupaya untuk memfilter data-data yang sebetulnya nggak relevan tapi dimasukkan hanya untuk window dressing, hanya untuk membenahi display ekonomi kita seolah-olah ada pertumbuhan ekonomi. Dan itu yang juga menunjukkan bahwa para kritisi itu betul-betul concern dengan kehidupan ekonomi kita, karena itu mereka
waspada dengan data-data yang justru bisa menjebak kita dalam keadaan yang palsu itu. Jadi data yang palsu tentu bukan sumber pembuatan kebijakan yang sound, bukan sumber pembuatan kebijakan yang bermutu. Kira-kira itu. Dan saya kira Pak Presiden memahami keributan ini, sehingga mungkin lagi ada tim yang dibentuk khusus untuk memeriksa apakah betul 5,2 itu atau 13% itu betul real atau itu sekedar untuk Bapak senang. Itu saya kira pelajarannya. Saya pikir apa yang dilakukan oleh BPS ini bukan memperbaiki situasi, tapi malah memperburuk situasi ya. Oke, pemerintah senang mengklaim bahwa ternyata pertumbuhan ekonominya naik itu, walaupun sebenarnya itu pertumbuhan semu, bukan hanya pertumbuhan palsu ya, karena itu hanya ada data yang dilansir oleh BPS, tapi realitasnya kehidupan rakyat tidak mencerminkan semua itu, dan hal-hal semacam ini kan akan semakin membuat publik skeptis dengan data-data yang dipublish oleh pemerintah. Ya tentu akan ada alasan apologetik dari BPS atau dari pemerintah sendiri. Tetapi selama kepercayaan publik itu tidak didasarkan pada realitas, selama investor asing juga tidak atau belum punya keyakinan sepenuhnya dengan data-data itu, nah selama itu ekonomi kita itu tetap tidak akan diincar oleh kalangan investor asing. Demikian juga mak-mak mulai merasa bahwa ada masalah, sehingga mungkin udah siap-siap, wah ini datanya karena udah heboh di sosial media, bahaya ini, maka mulai mencairkan tabungan yang memang tinggal sedikit. Lalu ada gerakan untuk mengamankan ekonomi keluarga dengan menyimpan uang di bawah bantal, akibatnya likuiditas juga berkurang di pasar konsumsi. Jadi semua ini berkaitan dengan kesulitan pemerintah untuk menerangkan pada publik bahwa apa sebetulnya yang terjadi itu. Dan dalam satu minggu kan banyak orang yang masih bertanya-tanya kenapa PPATK itu mengunci rekening itu. Sekarang kenapa BPS itu tidak dipercaya oleh lembaga-lembaga riset akademis. Kan itu berbahaya untuk sinyal kebutuhan kita terhadap investasi, juga sebagai alasan untuk misalnya renegosiasi utang segala macam. Kan itu satu paket persoalan yang menuntut kejernihan tuh. Jadi kalangan pemerintah tentu harus datang dengan satu berita atau satu penjelasan yang masuk akal supaya menjadi teduh, mak-mak menjadi teduh, masyarakat kelas menengah juga yang makin lama makin disiksa oleh pajak padahal produksi tidak ada, lalu dugaan-dugaan bahwa akan ada krisis untuk bayar utang. Jadi semua itu harusnya dibuka saja supaya ada keterangan yang betul-betul berbasis realitas, dan Presiden tentu bisa terangkan bahwa ya kesulitan kita hari-hari ini memang terasa real, dan kesulitan itu adalah bersumber dari masa lalu. Siapa itu masa lalu? Biarkan aja nanti publik yang menebak-nebak kebijakan siapa yang menyebabkan utang kita berkali-kali lipat, kebijakan siapa yang menyebabkan APBN kita itu bolong, kebijakan siapa yang menyebabkan aset-aset negara itu akhirnya dikuasai secara ilegal oleh oligark. Kan semua itu sebetulnya yang jadi tanda tanya publik. Jadi kelihatannya memang harus ada public expose yang jujur dari pemerintah supaya dipulihkan harapan, dan harapan yang pulih itu akan menggairahkan kembali dukungan pada Presiden. Dan saya kira itu yang harusnya dilakukan dalam waktu dekat ini supaya kita pulihkan keyakinan pada akal sehat. Salam akal sehat.